Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan nama saya Khairunisa, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasyah Lesmawe dengan NIM 2025611197. Pada hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMP IT Zuriatul Qurani Al-Ma'arif kelas 8 dengan materi sholat gerhana. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bangun, tiba-tiba gelap semuanya. Bulan gelap, gak ada bintang kayak. Jadi tiba-tiba kalian sholat gerhana. Ya kan? Adakah di antara kalian sini? Ada? Ada. Kalau misalkan ada kejadian yang begitu kuat, ya kan? Kemudian kita mampu mengabaikan yaitu sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Tata cara sholat gerhana matahari atau bulan. 1. Kemudian sebelum kita masukkan dalam pembelajaran, Ibu mau tanya dulu ini. Salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Adakah di antara kita di saat kita bangun tengah malam, misalkan jam 2, jam 3, bangun tiba-tiba gelap semuanya. Bulan gelap, gak ada bintang kayak. Jadi tiba-tiba kalian sholat gerhana. Ya kan? Adakah di antara kalian sini? Ada? Ada. Kalau misalkan ada kejadian yang begitu kuat, ya kan? Kemudian kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran kita ini. Apa tujuan kita belajar? Yaitu sholat gerhana, baik gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang mana kita mampu mengabaikan yaitu sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah ini
Ya, mendorong kebaikan akhlak mulia. Mari kita sekarang masuk ke dalam pembelajaran kita salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini kita simak sama Pak ya, ada videonya. Tata cara sholat gerhana matahari atau rembulan. 1. Niat sholat gerhana matahari sendirian. Usolli sunnatan li kusufi syamsi rak'ataini lillahi ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana matahari menjadi imam. Usolli sunnatan li kusufi syamsi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana matahari menjadi makmum. Usolli sunnatan li kusufi syamsi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan sendirian. Usolli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini lillahi ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan menjadi imam. Usolli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan menjadi makmum. Usolli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. 2. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah disunahkan membaca surat Al-Baqarah. 3. Rukuk pertama membaca tasbih dengan masa kira-kira setara dengan membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. Yang 3 dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. 5. Membaca surat Al-Fatihah lagi. Setelah itu disunahkan membaca surat Ali Imran dengan masa kira-kira setara dengan membaca 80 ayat surat Al-Baqarah. Yang 3 dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. 7. Sujud pertama dengan membaca tasbih dengan durasi kira-kira setara dengan membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. 8. Duduk di antara dua sujud. 9. Sujud kedua membaca tasbih dengan waktu kira-kira setara dengan membaca 80 ayat surat Al-Baqarah. 10. Berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua. 11. Tahiyat akhir. 12. Salam. Sahabat muslim hafizahumullah, demikianlah tata cara melaksanakan sholat gerhana matahari atau rembulan. Semoga Allah meridhoi segala ibadah yang kita kerjakan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tadi udah simak sama apa? Tata cara sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi setelah kita menyimak, mendengar, menyirat, pasti adanya pertanyaan. Kenapa begitu dan kenapa begitu? Kemudian, ibu mau tanya sama Aulia, mana Aulia? Aulia, tadi kan kita udah menyimak, udah nonton video tentang sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya. Jadi ibu mau tanya, apa yang Aulia ketahui dari video tersebut? Menjelaskan tata cara salat gerhana dengan 2 rakaat. Setiap rakaat terdiri dari 2 kali membaca Al-Fatihah dan 2 kali rukuk dan 2 kali sujud serta disunatkan membaca surah yang panjang-panjang. Oke, jawabannya. Kemudian ibu udah lagi sama siapa? Sama dia Ulha. Mana dia Ulha? Oh ya, dia Ulha. Udah simak kita semua tadi tentang rangkaian tata cara sholat gerhana matahari dan bulan. Udah. Jadi apa
tujuan kita untuk sholat gerhana matahari dan gerhana bulan tersebut? Apa tujuan kita? Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mengingat kebesaran Allah, juga memperkuat iman dan takwa. Oke, jawabannya bagus. Kemudian, Ibu mulai lagi ke Reva Dalakona ya? Mana ada Reva? Oh, iya, ada Reva. Jadi Reva, Ibu tanya nih. Udah nonton tadi? Ada simak kan? Ada. Jadi bagaimana tata cara sholat gerhana tersebut? Coba Reva rampungkan semampu Reva aja. Rampungkan aja. Tata cara sholat bagaimana? Ya. Ya. Ada yang ditambahkan? Enggak, oke. Kemudian kita masuk ke dalam materi kita. Nah, kita masuk ke dalam materi kaidah salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya. Salat gerhana matahari dan bulan merupakan salat sunnah muakkad. Satu kelompok satu soal. Satu lembar kerja. Masih semangat nak? Masih semangat? Jadi kita semangat lagi tambah semangat. Kita sedih dulu. Nah, teguh cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta ber. Kita semangat lagi. Teguh cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta ber. Ya, kasih nama. Oke, silakan. Membaca Al-Fatihah dan membaca
Pertamanya menjadi betul, kedua dari Islam, ketiga membaca surah Al-Baqarah, keempat ruku, kelima baca ibadah, gerhana matahari itu sholat ketika matahari mengelilingi bumi. Kalau gerhana bulan itu sholat ketika bulan mengelilingi bumi. Bagus. Ada lagi kelompok ujaran. Ya, kelompok ujaran, kelompok ramah. Ada pertanyaan? Ramah ya, silakan. Iya, kan? Silakan. Apakah yang maksud dengan sholat gerhana? Sholat gerhana adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan bagi umat muslim ketika terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Bisa diterima? Mana? Kelompok ramah?
Kelompok Tumbuhan merah ya, silakan merah. pada disebut dengan nomor Tolong bilang pada disebut dengan nomor apa yang dimaksud dengan sunnah muakkad. Sunnah yang dikuatkan. Siapa lagi yang bertanya? Kali ini. Ya silakan kelompok al-Muqammah. Maka dilaksanakan sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Sudah? Ya, ada lagi bertanya? Ada? Kelompok Rahman ada? Enggak? Yaudah, kita cuci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Al-Qafidah. Al-Fatihah. Kemudian kelompok mewakili dua anggota. Silakan kelompok tiga, kelompok Rahman. Dua anggota mewakili. Sholat gerhana adalah sholat yang dilakukan secara gerhana. Nomor 2, sebutkan yang hukum dilaksanakannya sholat gerhana. Sunnah muakkad yang berarti sunnah yang dibaca yang dikerjakan saat gerhana bulan dan matahari. Jika dilakukan perbedaan antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari dikerjakan pada siang hari, gerhana bulan dikerjakan saat Empat, sebutkan dua umat melaksanakan pada gerhana. Satu, mendekatkan diri kepada Allah. Dua, untuk mengingat kebesaran Allah. Tiga, memperkuat iman dan takwa. Bagaimana cara melaksanakan pada gerhana? Misalkan dijelaskan. Menjelaskan tata cara sholat gerhana dengan 2 rakaat, setiap 2 rakaat terdiri dari 2 kali membaca Al-Fatihah, 2 kali berdoa dan 2 kali sujud. Saya disunahkan pulang yang banyak-banyak. Jadi kami akan menjelaskan tentang cara-cara menjalankan sholat gerhana itu. Yang pertama berdiri beserta niat. Yang kedua takbir. Yang ketiga lalu membaca Al-Fatihah dan surah yang baca baca. Yang keempat rukuk. Yang kelima tidak. Yang tujuh lalu duduk antara dua sujud. Lalu sujud lagi. Lalu tahiyat lagi, lalu membaca
Ada yang ingin bertanya? Apa dasar hukum dilaksanakan sholat gerhana? Gimana? Bisa dipahami? Bisa diterima? Kelompok satu? Ada lagi? Sebutkan 5 imam melaksanakan sholat gerhana. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Untuk mengingat kebesaran Allah. 3. Memperkuat iman dan takwa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, kita lanjutkan dengan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari soalan kita akan satu, apakah yang dimaksud dengan gerhana untuk meminta bantuan kepada Allah dan berdekat diri kepada Allah dan mengingat kebesaran. 2. Sebutkan dasar hukum dilaksanakannya sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sunnah makat yang dibuatkan. 3. Jelaskan perbedaan antara gerhana matahari kusuf dan gerhana kusuf. Sholat gerhana matahari kusuf dilaksanakan di siang hari. Kalau sholat gerhana bulan kusuf dilaksanakan di malam hari. Sebutkan 3 imam melaksanakan sholat gerhana. Hikmahnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah, memperkuat keimanan dan tauhid, mendorong kebajikan akhlak mulia. Bagaimana tata cara melaksanakan sholat gerhana? 1. Niat. 2. Takbir. Membaca Al-Fatihah. Gunakan membaca surah Al-Baqarah. Rukuk sambil membaca tasbih setara dengan surat ayat Al-Baqarah. 6. Berdiri sambil membaca Al-Iqtidah. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dan diteruskan dengan surah Al-Imran. Berikut ada gambar tata cara sholat gerhana bulan. 1. Sambil niat. 2. Membaca Al-Fatihah dan Al-Baqarah. 3. Rukuk sambil membaca tasbih. 4. Tidak 5 sujud. 6. Duduk tahiyat akhir. 7. salam. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok Al-Muqammah ingin bertanya. Jelaskan perbedaan antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Sholat gerhana matahari dilaksanakan di siang hari. Kalau sholat gerhana bulan dilaksanakan di malam hari. Ada lagi? Ada. Jelaskan perbedaan antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Sholat gerhana matahari khusus dilaksanakan di siang hari. Kalau sholat gerhana bulan khusus dilaksanakan di malam hari. Udah semua kita tampilkan presentasi kita dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Nah, kemudian hasil presentasi tersebut yang mana kita betul
matahari dan bulan? Nah, semua